Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Nah, ular ini tuh adalah ular Viper paling berbisa di dunia, Pak. Dan dosis bisa per miligramnya sendiri Hamparan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai merupakan ciri khas pantai-pantai yang ada di Pulau Lombok. Keindahan alam, terutama pantainya, menjadikan Pulau Lombok ini surga bagi wisatawan asing maupun domestik. Selain pantai dan hamparan pasir putihnya yang bersih, hutan dan pegunungan menjadi tujuan wisata lainnya yang bisa dinikmati di Pulau Lombok. Dan yang paling menarik yaitu Pulau Lombok merupakan penanda batas flora dan fauna Asia. Flora dan fauna yang hidup di Pulau Lombok hingga ke timur lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di Australia daripada di Asia. Pusat pemerintahan di Pulau Lombok yang masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Kota Mataram. Kota ini merupakan urat nadi perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sendiri kali ini berencana menjelajahi Pulau Lombok. Namun tidak seperti wisatawan pada umumnya, yang pertama ingin saya lakukan di sini yaitu menikmati sisi lain eksotisme Pulau Lombok dengan menjelajahi hutan liar yang masih terjaga bersama teman-teman dari IOF Nusa Tenggara Barat. Tujuan saya dan teman-teman yaitu menjelajah hutan di areal Pegunungan Lombok Tengah. Perjalanan menuju lokasi sangat menyenangkan. Selain bisa menikmati keindahan alam Pulau Lombok dari sisi lain, saya juga bisa melihat dari dekat kehidupan masyarakat suku Sasak yang merupakan suku asli di Pulau Lombok. Padang rumput luas di Desa Pengeh, Lombok Tengah menjadi tempat checkpoint pertama. Di areal Pasang Surut Waduk Pengeh ini, saya dan teman-teman IOF beristirahat sambil mencoba sirkuit lumpur dadakan. Mantap! Keren banget, sumpah. Nah sekarang ini Pak Ji lagi ada di daerah mana ya Pak ya? Kita sebenarnya nih di Penggel ya Pak ya. Sebetulnya ke camp kita sebentar lagi ya Pak, udah nyampe lah, udah nggak lama lagi. Cuman teman-teman lagi melakukan pemanasan kali di sini, ya sedikit beratraksi tuh lihat. Tadi juga Pak udah nyoba dan keren banget, sumpah keren banget. Tapi Pak, tadi saya lihat itu tuh danau di sebelah sana, itu kayaknya bagus Pak. Pengen coba lihat dong saya Pak ya. Nah, siap. Keren. Waduk Pengeh merupakan kantong air untuk mengaliri lahan pesawahan yang dikelola secara tradisional oleh warga suku Sasak. Namun pada musim kemarau, debit air menyusut hingga areal pinggiran waduk menjadi padang rumput. Bagus banget, keren nih. Dan tentunya selain Panji ingin mencoba trek-trek yang ada di sini dengan Pak Haji dan kawan-kawan dari apa Pak? IOF NTB. Panji juga ingin mencoba untuk menaklukkan reptil-reptil liar yang ada di sini tentunya. Oke, penasaran kan? Ikuti terus Panji aja. Keberadaan seekor king cobra di balik bebatuan menghentikan langkah saya dan Pak Surya. Terkejut sekaligus senang bisa bertemu dengan seekor king cobra di Pulau Lombok. Pak! Benar Pak! Tapi tenang. Aduh. Panji kira ini adalah ular kayu atau ular koros, ternyata ini king cobra. Panji rasa, yang Panji tahu, king cobra tuh nggak sampai ke NTB ya, tapi hanya sampai Bali. Tapi nggak taunya ternyata Panji juga bisa menemukan king cobra di sini. Lihat ini. Hey. Lihat. Bapaknya dikejar.
Tak jauh berbeda dengan king cobra yang bisa saya temui di Pulau Jawa ataupun Sumatera, ular yang satu ini tetaplah menjadi predator sejati dimanapun ia berada. Agresivitas serangannya menjadi senjata utama king cobra untuk menaklukkan mangsa atau objek yang dianggap mengganggunya. Bapak mau pegang, Pak? Oke, coba Pak pegang ekornya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau ular, itu racunnya hanya ada di rahang. Jadi, di sini, Pak. Nah, ini ada kayak, semacam kantung di dalam sini. Kantung bisanya ada 2. Dan racunnya itu hanya di kepalanya. Sedangkan di badan sendiri nggak ada. Sama sekali nggak ada racun. Dan lihat, ini ular yang bagus banget, bersih. Dan, nah, jadi kalau misalkan ular liar yang kita temui di alam, itu biasanya masih ada parasit yang nempel, Pak, di badannya, Pak, kayak kutu. Nah, ini jadi nggak cuma unggas ataupun kayak mamalia, kutu-kutu ular juga hidup, Pak. Dia nempel di antara sela-sela kulitnya. Oke, sekarang lebih baik kita lepas, Pak. 1, 2, 3. Oke, keren banget ularnya. Lihat, dia sekarang udah mulai tenang lagi. Terus berjalan ke arah sana, ke arah dekat air. Mungkin dia lebih baik untuk menjauhi kita ya, Pak ya. Dia takut sebenarnya sama manusia. Oke, Pak, ayo Pak, kita ke teman-teman lagi, Pak. Trek atau medan berat mewarnai perjalanan saya bersama teman-teman IOF Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai lokasi Bukit Kabul di kawasan Lombok Barat, kami harus melintasi hutan, menembus semak belukar hingga harus naik turun perbukitan. Tak berbeda jauh dengan menghadapi satwa liar, mengendarai mobil seperti ini sangat membutuhkan konsentrasi tinggi. Tidak mudah memang untuk menembus belantara hutan menggunakan mobil. Jika ada pilihan, saya pasti akan memilih untuk berjalan kaki. Namun, sebagai tantangan, sayang sekali jika kesempatan uji adrenalin ini untuk dilewatkan. Ya, hitung-hitung kapan lagi bisa naik mobil off-road menembus liarnya alam Pulau Lombok. Wow, kehadiran seekor ular endemik membuat saya harus berhenti dan turun dari mobil. Pak. Nah, ini lihat, ada seekor ular. Ular bandotan puspa atau Vipera russelli banyak ditemui di daerah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur kecuali Pulau Bali. Ular ini memiliki bisa hemotoksin yang dapat menyebabkan pembengkakan hingga pembusukan. Lihat ini, Pak, ini salah satu ular yang memang hanya bisa ditemukan mulai dari Jawa Timur sampai Flores, Pak. Nah, ini ular yang sangat mematikan. Ini jenis viper, ular bertaring panjang. Dan jenis ular seperti ini sebetulnya ular yang banyak mencelakakan manusia di Indonesia, Pak. Jenis ular viper. Dan ular viper yang satu ini masih satu kerabat dengan ular derik. Sebenarnya menghadapi ular Russell harus bisa menjaga jarak aman karena ular ini bisa melontarkan tubuhnya serta bisa menyuntikkan racun bisa ke dalam tubuh manusia dengan memanfaatkan taringnya yang panjang. Untuk bisa menangkap ular yang satu ini diperlukan kesabaran dan kehati-hatian yang sangat tinggi karena ular viper ini sangat beracun. Dia memiliki racun hemotoksin. Kirain nggak ada apa. Kalau di sini namanya apa, Pak? Kalau di sini orang bilang ular belai. Ular belai ya, Pak ya? Belai, ya. Oh, ini kan ular berbisa kan di sini Ya, terkenal? sangat berbahaya ini. Dan Nggak ada orang berani. nggak ada orang berani untuk nangkap ya, Pak? Dari corak kulitnya, sekilas ular Russell atau bandotan puspa mirip dengan ular sanca bodo, namun ukuran tubuhnya lebih kecil. Kepalanya yang berbentuk segitiga merupakan ciri khas ular Russell. Ular ini termasuk jenis ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara menetaskan telur di dalam perutnya. Nah,
ular ini tuh adalah ular viper paling berbisa di dunia, Pak. Dan dosis bisa per miligramnya sendiri itu lebih berbahaya ular ini dibanding ular king cobra. Hanya karena king cobra itu kalau gigit dia mengeluarkan jumlah racun yang sangat banyak, sedangkan yang ini enggak gitu loh. Tuh lihat, Pak. Nah, berhubung masyarakat setempat sering bermain di sekitar sini, sering beraktivitas di sekitar pinggiran danau di sini, mereka sering sekali melihat ular yang satu ini. Bener nggak? Oke, Pak. Kalau gitu, lebih baik kita tinggal aja ya, Pak ya. Jangan dekat-dekat ularnya ya. Itu kenapa tuh? Kenapa? Hah? Ada ular deh. Gimana sih? Jangan ada ular. Serius? Ya, besar banget. Gimana sih ularnya tadi? Ini dia nih. Ji. Oh, ternyata seekor ular kobra yang membuat takut salah seorang teman off-roader. Ular kobra ini memang agak berbeda dengan kobra di daerah Jawa. Warnanya tidak hitam, namun lebih terang kecoklatan. Ini. Iya. Ini kobra ini. Kobra apa? Jenis kobra Sumbawa nih. Jadi selain di sini, kobra coklat kayak gini tuh galak banget. Dan ya dan ular yang satu ini kayaknya mau ganti kulit. Lihat kulitnya udah ada yang terkelupas nih tuh. Ini kebiasaan semua jenis reptil ya, bukan hanya ular, biawak, kura-kura itu sama. Dia mau juga nah, kayak gitu lah. Kalau misalkan nggak terlalu hati-hati untuk megangnya, dia bisa balik. Jika tidak terbiasa atau takut bertemu ular, lebih baik meninggalkannya, seperti yang dilakukan oleh teman off-roader tadi. Karena jika kita nekat mendekatinya akan sangat berbahaya, apalagi ular berbisa seperti kobra yang kami temukan ini. Tuh. Untung banget nih bisa nemuin ular kayak gini di sini loh. Sebab kobra itu ular yang cukup sulit untuk ditemukan. Sebelumnya tadi pas perjalanan ke sini kan kita udah nemuin king cobra kan sama ular Russell. Sekarang kobranya. Mantap
banget ini. Ada yang mau megang kobra nggak? Ada? Nah, aku pegang dulu palanya. Nah, ini caranya. Jadi, kita juga jangan tergesa-gesa kalau nangkep ular, sama kayak bawa mobil off-road. Harus sabar. Oke, mau megang nggak? Ayo sini, siapa yang mau megang? Biar tahu rasanya pegang kobra. Ayo, turun. Tuh. Dia nggak basah, dia kering dan kalau misalkan kita gini, Berkupas gitu ya. pas. Oke, sekarang lebih baik kita lepas lagi aja ya, karena kan posisinya jauh dari camp kita kan. Iya. Di camp jangan membahayain teman yang lain. Suasana malam di puncak bukit yang jauh dari mana-mana terasa sangat tenang dan menyenangkan. Ditambah lagi kekeluargaan yang terbangun di antara teman-teman off-roader membuat kami semakin akrab. Hari pun semakin larut, namun saya dan teman-teman masih terlibat obrolan yang semakin seru. Sehingga rasa lelah setelah seharian penuh melintasi medan berat seakan hilang begitu saja. Bahkan beberapa teman off-roader lainnya ada yang memanfaatkan waktu istirahat malam untuk memperbaiki mobil mereka. Serius ya? Oh iya. Besar loh. Dari mana asalnya ya? Sanca besar di kolong mobil off-road memecah keheningan malam. Kemungkinan ular sanca kembang atau Piton reticulatus ini mencari tempat hangat sehingga masuk ke dalam kolong mobil. Karena ular pada dasarnya menyukai tempat-tempat yang hangat dan lembab untuk berlindung. Buka, Pak. Ya. Buka, Pak. Buka kami, Pak. Tidak mudah menangkap ular sebesar ini yang masuk ke dalam kabin mesin karena tubuhnya melilit kuat di mesin dan rangka mobil. Untuk menarik tubuh ular, saya harus berhati-hati karena jika dilakukan dengan cara paksa bisa melukai ular ini. Bisa kan? Panjang itu, Pak. Ini dengan kerjasama Panji bersama dengan teman-teman dari IOF bisa nangkep ular ini nih, ular Piton reticulatus yang masuk ke dalam kolong mobil, Pak. 3, 4 ya, 4,5 meter ya. Ular sepanjang 4,5 meter ini bisa memakan babi hutan yang memang sering berkeliaran di sekitar sini. Nah, itu Pak, kenalan dia Pak sama Bapak, Pak. Beruntung. Rezeki. Jadi emang kalau misalkan ular lagi di bang hutan, emang biasanya dia suka ngeluarin kotoran. Bisa kencing, bisa juga ngeluarin foodnya Pak. Bisa. Masih dia. Pak, bisa bantu saya bawa lagi dia ke hutan ya Pak? Mendingan kita singkirin aja Pak. Yuk.